Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian. Penilaian adalah proses dalam pembelajaran yang dilakukan secara sistematis, digunakan untuk mengungkapkan kemajuan siswa secara individu untuk menentukan pencapaian hasil belajar dalam rangka pencapaian kurikulum. Penilaian merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan tercapai. Dalam panduan penyusunan KTSP BSNP 2006 menyebutkan bahwa penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya yaitu pendekatan penilaian. Pendekatan penilaian merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melalui proses pengukuran secara objektif maupun subjektif. Pada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian hasil belajar, yaitu yang pertama pendekatan penilaian yang lebih mengacu kepada norma. Merupakan suatu sistem penilaian yang berdasarkan pada nilai sekelompok siswa dalam suatu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penugasan pada kelompok tersebut. Yang kedua yaitu pendekatan penilaian yang lebih mengacu kepada kriteria. Merupakan model pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan, yaitu TKP yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, persamaan kedua penilaian. Ada beberapa, yaitu yang pertama, penilaian acuan norma dan acuan patokan merupakan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagai penentu fokus item yang diperlukan. Yang kedua, yaitu pengukuran memerlukan sampel yang relevan, digunakan sebagai subjek yang hendak dijadikan sasaran evaluasi. Dan yang ketiga, yaitu untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentang siswa. Kedua pengukuran sama-sama memerlukan item-item yang disusun dalam suatu tes dengan menggunakan aturan dasar penulisan instrumen. Kemudian, perbedaan kedua penilaian yaitu yang pertama, penilaian acuan norma biasanya mengukur sejumlah besar perilaku khusus dengan sedikit butir tes untuk setiap perilaku. Yang kedua, penilaian acuan norma menekankan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif. Dan yang terakhir yaitu penilaian acuan norma lebih mementingkan butir-butir tes yang mempunyai tingkat kesulitan sedang dan biasanya membuang tes yang terlalu mudah atau terlalu sulit. Dalam perbedaan kedua pendekatan tersebut terletak pada acuan yang dipakai. Pada penilaian yang mengacu kepada norma, interpretasi hasil penilaian peserta didik dikaitkan dengan hasil penilaian seluruh peserta didik yang dinilai dengan alat penilaian yang sama. Jadi, hasil seluruh peserta didik digunakan sebagai acuan, sedangkan penilaian yang mengacu kepada kriteria atau patokan interpretasi hasil penilaian bergantung pada apakah atau sejauh mana seorang peserta didik mencapai atau menguasai kriteria atau patokan yang telah ditentukan. Kriteria atau patokan itu dirumuskan dalam kompetensi atau hasil belajar dalam kurikulum berbasis kompetensi. Dalam melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi, pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian yang mengacu kepada kriteria atau patokan.
Dalam hal ini, prestasi peserta didik ditentukan oleh kriteria yang telah ditetapkan untuk menguasai suatu kompetensi. Meskipun demikian, kadang-kadang dapat digunakan penilaian acuan norma untuk maksud khusus tertentu sesuai dengan kegunaannya. Seperti untuk memilih peserta didik masuk rombongan belajar yang mana, untuk mengelompokkan peserta didik dalam kegiatan belajar, dan untuk menyeleksi peserta didik yang mewakili sekolah dalam lomba antar sekolah. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip penilaian. Prinsip penilaian harus mengacu pada standar penilaian pendidikan. Prinsip penilaian diantaranya 1. Sahih. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur dan harus disusun melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan penilaian. Yang kedua, objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Yang ketiga, adil. Penilaian ini tidak menguntungkan ataupun merugikan peserta didik baik dari segi latar belakang sosial, budaya, agama, maupun suku bangsa dan gender. Yang keempat yaitu terpadu. Dalam hal ini, penilaian harus dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang selanjutnya, yang kelima adalah terbuka. Prosedur penilaian, karakter penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, penilaian bukan hanya untuk menilai prestasi peserta didik, tetapi juga untuk mencakup semua aspek hasil belajar untuk tujuan pembinaan dan pembimbingan. Yang ketujuh adalah sistematis. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Oleh karena itu, penilaian dirancang dan dilakukan sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Rencana penilaian itu harus dilakukan bersama dengan penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang ketujuh adalah menggunakan acuan kriteria. Penelitian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, instrumen penilaian disusun dengan merujuk pada SKL, SK, dan KD yang kemudian konsisten dengan kriteria mencapai ketuntasan yang telah disetujui. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pendidik dalam melaksanakan penilaian, antara lain, yang pertama adalah memahami penilaian dan kegiatan belajar mengajar secara terpadu. Yang kedua adalah merancang penilaian bersama dengan penyusunan silabus dan RPP. Yang ketiga, mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cerminan diri. Yang keempat, melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pengajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta didik. Yang kelima, mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. Yang keenam, mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan yang bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik. Yang ketujuh, menggunakan cara dan alat penilaian yang bervariasi. Yang kedelapan, penilaian kelas dapat dilakukan dengan cara penilaian untuk kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Yang kesembilan, mendidik dan meningkatkan mutu proses belajar seefektif mungkin. Menurut Chittenden, Jemari tahun 2008, kegiatan penilaian dalam proses pembelajaran perlu diarahkan pada 4 hal, yaitu yang pertama adalah penelusuran, yang kedua adalah pengecekan, yang ketiga adalah pencarian, dan yang keempat adalah penyimpulan.